di tahun 2008 pada waktu terjadi krisis di Amerika, di mana pada waktu itu yang krisis adalah sebenarnya korporasi. Nah, korporasi ini adalah perusahaan-perusahaan besar. Dengan jatuhnya Bear Stearns waktu itu $350 miliar, kemudian juga AIG $180 miliar, kemudian yang terakhir Lehman Brothers sekitar $600 billion. Nah, perbedaan antara krisis di Amerika dengan krisis di Eropa adalah kalau di Amerika adalah korporasi-korporasi besar, maka di Eropa yang terjadi justru negara-negara yang mengalami masalah. Itu sudah sedemikian besar sehingga jurus-jurus moneter seperti biasa nggak cukup. Harus ada concerted maupun juga dari segi fiskal. Nah, kalau kita lihat apa yang terjadi pada saat ini di Eropa, negara-negara satu persatu jatuh, dari Irlandia, kemudian Yunani, kemudian masuk sekarang ke Italia, IGS. Nah, kalau kita lihat krisis yang terjadi ini sebenarnya akarnya sama, adalah transaksi finansial, adalah krisis subprime. Kemudian setelah subprime apa yang terjadi adalah credit default swap, CDS. Negara itu pun bisa default. Nah, kalau itu terjadi, maka negara-negara sekitarnya, padahal kalau kita lihat Eropa yang besar adalah Prancis dan Jerman, maka Jerman pun juga kena. Sehingga mereka betul-betul sangat khawatir dengan defaultnya Yunani. Mengeluarkan quantitative easing 1, quantitative easing 2. Dua kali dilakukan quantitative easing. Ya, bahasanya bahasa kerennya quantitative easing. Sebenarnya itu bahasa Indonesianya pelonggaran moneter. Kalau kita di bursa kita bilang sekarang itu ya quantitative easing ketiga yang jumlahnya $447 miliar, tidak ada gunanya sama sekali, karena yang terjadi adalah bahwa duit ini, likuiditas ini pindah ke pasar komoditas. Kita bisa zone 17 negara itu berkumpul bersama di satu kota yang indah di Polandia, saya lupa namanya, Warsaw. Ya, susah sekali bacanya. Nah, mereka berkumpul, dan kebetulan Timothy Geithner datang, Treasury Secretary dari negara begitu. Kenapa? Karena sebenarnya Gubernur Bank Sentral dari Eropa, Jean-Claude Trichet, pada waktu itu sudah bicara satu-satunya cara untuk menyelesaikan krisis di Eropa ataupun juga krisis di dunia itu adalah dengan melaksanakan pajak atas transaksi derivatif. Ya, nah ini mungkin bisa usul kepada legislator Pak Dr. Karya Sarastis, ini boleh ditambah. Jadi bahwa apa yang terjadi di Amerika, transaksi-transaksi finansial itu derivatif sedemikian besar, tidak ada artinya apa-apa. Karena uang itu seperti uang di laut. Ya. Yang utama adalah selesaikan masalah yang prinsip, yaitu transaksi-transaksi daripada derivatif harus dikendalikan. Apa? Sehingga 30 tahun yang lalu pada waktu saya kuliah di Toronto, Kanada, itu saya diketahui Pak oleh Bapak di BI bahwa pada waktu bulan Oktober 2008 dalam waktu 1 minggu ada perusahaan-perusahaan Indonesia dan high net worth individuals pada waktu itu dalam 1 minggu di cut loss $2 miliar, Pak. $2 miliar. Sampai sekarang ini masih banyak yang nangis darah, Pak. Jadi perusahaan-perusahaan, ya kita lihat ada tuntutan-tuntutan, beberapa BUMN juga menuntut bahwa mereka bilang bahwa mereka ditipu dan lain sebagainya. Dan begitu juga high net worth individuals, mereka kena cut loss $2 miliar di bulan Oktober 2008, jadi 3 tahun yang lalu. Jadi kita lihat bahwa transaksi derivatif ini kalau tidak dikendalikan maka akan merusak. Apapun yang dilakukan dengan cara-cara moneter dan semua yang dilakukan dengan real sector tidak akan bisa menutupi transaksi derivatif yang size-nya 100 kali lipat daripada ekonomi real. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat, saya terpaksa keluar daripada gambar ini karena kalau saya lihat gambar-gambar ini makin tidur nanti Pak. Jadi terpaksa kita cerita. Ya, jadi terpaksa kita cerita. Nah, kalau kita lihat forex reserve kita sampai dengan minggu yang lalu itu sudah turun $2 miliar dari 122 ya Pak ya, kurang lebih. Jadi 124 menjadi $122 miliar. Dalam waktu seminggu turun $2 miliar. Kenapa? Ya karena ya pergerakan-pergerakan yang terjadi di luar. Ini hanya sekitar gambaran risk premium dengan pergerakan daripada rupiah, sehingga itu in tandem. Jadi kalau kita lihat risk premiumnya tinggi,
kita melihat bahwa rupiah pun juga menjadi rendah ya sampai 12. Jadi kalau kita menabung di US dollar maka terjadi negative real rate. Nah, minggu yang lalu saya sempat menonton di CNBC kalau tidak salah. Pada waktu itu ada Republik. Kenyataan itu dua hal yang berbeda, ya. Karena mungkin karena mereka nggak suka saja dari Republikan dengan dari Demokrat. Dia katakan begini. Dia bilang bahwa sejak tahun 30-an sampai dengan tahun 2011, kurun waktu 80 tahun, US dollar telah kehilangan 98% daripada nilainya. Jadi andaikan kita punya uang $1, kakek buyut kita punya uang $1 di tahun 1930 setelah Depression, maka nilainya pada saat ini itu hanya 2 sen. 98% itu hilang. Jadi purchasing powernya hanya tinggal 2%. Dan kemudian dia katakan lagi bahwa sejak tahun 70-an, sejak Richard Nixon memutuskan bahwa Amerika tidak mengikuti lagi aturan daripada Bretton Woods, di mana pada waktu devisa harus ada cadangan emas. Ya, dia bilang, Nixon bilang udah stop, ya, Amerika sudah nggak perlu lagi. Nah, US dollar dari tahun 70 sampai tahun 2011 itu sudah turun 68%. Jadi dengan kata lain $1 di tahun 1970 nilainya hanya 32 sen di tahun 2011. Next caption, kita cepat saja. Ini kita lihat yield movement bahwa dalam tren dari 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, dan 30 tahun daripada government bond. Oke, next kita bisa melihat government bond price dibandingkan dengan BI rate, ya. BI rate masih tetap 6,75%, stabil, tapi bond rate masih ada sekitar 10-11%, jadi masih ada spread. Oke, ini persepsi daripada resiko, ya. Saya pikir gambar-gambar ini semuanya tentunya Bapak Ibu sekalian sudah bisa melihat. Mungkin 3 halaman terakhir saja Pak, supaya cepat daripada nanti lebih. Oke, credit rating double B+, ya, kita sudah double B+, bahwa Thailand lebih baik daripada kita, tapi Filipina sebenarnya lebih kecil daripada kita, dia cuma double B. Tapi strangely enough kita bisa melihat next caption adalah bahwa Philippine debt yang warna biru itu lebih murah daripada Indonesia. Ini adalah performance daripada Jakarta Composite Index. Kita bisa melihat bahwa Jakarta masih tetap di bawah, masih profitable, ya, naik 8% ya sampai dengan sekarang. Oke, yang terakhir mungkin 3 episode terakhir ini adalah development yang terakhir, masih moneter 150 basis point di bawah BI rate. Ini adalah sinyal bahwa BI juga rate akan turun. Kemudian yang kedua adalah eksporter diminta untuk deposit foreign reserve locally, jadi repatriasi daripada devisa. 2 caption lagi Pak Panandra. Oke, ini kemudian langkah-langkah yang dilakukan oleh Menteri Keuangan adalah konversi daripada SBN. Tadi sudah surat berharga negara. Tadi kita dengar dari Pak Arya Sarasis bahwa ada utang kurang lebih $750 miliar menurut DPR. Nah, ini adalah promissory note yang ada di BI 250 triliun yang akan dikonversi dari yang non tradable, tidak dapat diperdagangkan, menjadi dapat diperdagangkan, jadi tradable. Jadi government promissory note di BI ini sisa-sisa dulu Pak rekapitalisasi. Sehingga buat pasar ini adalah lebih akan ada variasi bagi SBN di market. Ini bagus sekali. Jadi asing bisa membeli lagi ataupun juga investor lokal, ada variasi daripada market. Jadi ini quantitative easing ala Indonesia. Jadi daripada keluarin duit lagi, mendingan beli SBN yang ada di BI. Suku global $1 miliar diperkirakan di bulan November tahun 2011 akan dilakukan. Kemudian fiskal stimulus berupa pengurangan pajak, tadi sudah dikatakan oleh Dr. Arya Sarasis bahwa ini perlu nota keuangan dari Presiden sehingga Menteri Keuangan tidak salah jalan. Oke. Next adalah momentum dari global crisis. Ini apa yang disampaikan oleh Pak Wahyu tadi, 2 triliun, Unilever 3,6 triliun. Nah, ini kita bisa melihat bahwa ini adalah dunia retail. Ya, terima kasih. Telah mengisi ruang-ruang yang tadi yang disampaikan. Kita cukup puas disampaikan oleh Pak Solim ini. Ada beberapa hal mungkin nanti dari Pak Geri
bahwa bagaimana sih sebenarnya FDI dari China dan India itu ke Indonesia. Kalau kita lihat teorinya, kalau ekspor kita ke sana dan kita sudah defisit, biasanya untuk defisit itu FDI-nya masuk ke Indonesia. Namun sebelum untuk nanti tanya jawab, kita minta dulu Bang Arif menjelaskan ada hal-hal yang perlu ditambahkan tadi mengenai undang-undang JPSK. Islam. Ya, jadi ini sedikit saja. RUU JPSK itu belum ada di DPR. Ini yang selalu DPR disalahkan. Itu sudah menjadi kesepakatan prolegnas ada di tahun 2011. Dia dimulai di tahun 2008. Perpu JPSK itu yang ditolak oleh DPR. Perpu itu 15 Oktober dikeluarkan ditandatangani oleh Presiden, kemudian ditolak oleh DPR tanggal 18 Desember. Undang-undang ditandatangani oleh Ibu Jaga. Tetapi akhir tahun 2004 tidak terjadi. Nah, kemudian ada klausul untuk mengisi kekosongan itu, ada nota kesepakatan antara Bank Indonesia dengan Menteri Keuangan. Nah, itu ditetapkan Februari 2004 karena Januari 2004 undang-undang disahkan. Tetapi nota keuangan, nota kesepakatan itu baru muncul di zaman Keselatan, muncullah tiba-tiba Perpu JPSK sudah ditolak, kemudian DPR meminta supaya pembahasannya melalui RUU. RUU JPSK ini juga ditolak oleh DPR. Ada 3 alasan. Dan kalau dia melibatkan anggaran APBN, wajib disetujui oleh DPR. Kalau dia menyebabkan anggaran yang dipisahkan, seperti LPS, seperti BUMN, dan sebagainya, nah itu ada mekanisme tersendiri. Nah itu mesti dijelaskan. Itu yang tidak dijelaskan dalam RUU JPSK. Jadi wilayah koordinasi itu Pak Ferry memang menjadi, nah tapi wilayah koordinasi ini kan wilayah kecil. Wilayah kalau misalnya sudah terjadi ambruknya bank atau ambruknya sektor-sektor tertentu yang membahayakan sistem. Apakah kasus Senturi itu menyebabkan ambruknya ekonomi Indonesia? Tidak. Itu yang menjadi yang kekeliruan. Nah, saya sudah dapat SMS katanya yang soal Senturi ini Pak sudah diketahui oleh Pak Presiden katanya. Nah, itu wilayah lain kita. Di DPR sekarang sudah muncul HMP itu kan hak menyatakan pendapat. Nah, ini nanti pergulatan lain. Oke, jadi memang kalau itu masuk dan itu sampai sekarang pemerintah itu ragu-ragu mau masukkan atau tidak. Dia mau tes the water dulu kan, tes dulu di DPR, tes dulu pendapat masyarakat. Jadi kalau disebut tadi penyebab derivatif itu memang tidak ada masuk di dalam undang-undang. Nah itu menjadi kebijakan sendiri apakah Bapak ataukah Dirjen Pajak. Berapa besar derivatif di Indonesia yang berkaitan dengan kan cuma berapa 2 miliar kan, kerugiannya kan di tahun 2008 itu 2 miliar dolar, jadi sekitar 20 triliun, 18 triliun. Ada note dari saya, permohonan maaf dari Bapak Muhammad Hatta